Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Mau Sama Retri volume kelima chapter kelima. Di chapter ini bakal dibahas tentang Akane yang akan mulai mengacau di pasar budak Helion. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lainnya, setelah Hammer tertangkap dan telah dijadikan budak di wilayah Helion, dia pun lalu disiksa terus-menerus, dan dia dikurung di kurungan budak untuk dijual di pasar budak Helion. Tapi untungnya di sana ada seorang manusia yang sangat baik, dan namanya adalah Putri Cake. Dan di sini Putri Cake adalah seorang budak khusus spesial yang telah mendapatkan perlakuan khusus karena dia memiliki status yang sangat tinggi sebagai seorang bangsawan dari kerajaan manusia. Sehingga Raja Iblis Belphegor melarang semua bawahannya untuk menyakiti Putri Cake. Dan perlu diketahui bahwa Putri Cake ini adalah tuan putri dari kerajaan Palma yang telah menjadi musuh besar dari kerajaan Zenobia. Dan Putri Cake yang melihat Hammer kesakitan, dia pun lalu bertanya kepada Hammer, apakah Hammer baik-baik saja? Dan Hammer pun lalu menjawab bahwa dia baik-baik saja. Lalu Hammer juga langsung berterima kasih kepada Putri Cake karena dia sudah mau mengkhawatirkannya. Dan di sini Hammer juga menjadi sangat kagum kepada Putri Cake. Dan dia berpikir bahwa betapa hebatnya Putri Cake yang harus bertahan dan bekerja di wilayah iblis Helion. Bahkan Cake sangat baik kepada semua budak manusia yang ada di sini. Dan Hammer juga menjadi sangat penasaran kenapa Putri Cake bisa ada di wilayah Helion dan bekerja di sini, padahal dia adalah seorang manusia. Dan setelah Putri Cake selesai membagikan makanan kepada para budak, dia pun lalu kembali ke tendanya. Dan saat Cake sampai di tendanya, ternyata di sana dia melihat ada sebuah pesan. Dan ternyata pesan itu berasal dari tuannya, yaitu iblis tingkat tinggi yang namanya adalah Kel. Dan di dalam pesan itu, Kel bilang kepada Cake bahwa dia akan mengirimkan 3 budak untuk masuk ke tahap 2. Sedikit informasi, para budak yang masuk ke wilayah Helion, mereka semua akan melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap penyiksaan. Dan di tahap ini, mereka semua akan disiksa di pasar budak tahap pertama. Dan untuk budak yang bertahan dari penyiksaan, mereka akan masuk ke tahap 2. Tetapi yang tidak bisa bertahan, maka mereka pasti akan mati. Tahap kedua. Tahap ini adalah tahap selanjutnya untuk para budak yang berhasil selamat dari penyiksaan di tahap pertama. Dan di sini para budak yang berhasil melewati tahap 1, mereka akan diberikan sedikit kelayakan seperti lingkungan yang baik, makanan dan juga tempat tinggal. Tetapi mereka akan dicuci otak. Dan mereka yang berhasil melewati tahap 2 ini, mereka selanjutnya akan dipindahkan ke tahap ketiga. Tetapi untuk mereka yang gagal, maka mereka akan dikembalikan ke tahap pertama untuk disiksa sampai mati. Tahap ketiga. Di tahap ini para budak telah dinyatakan sebagai budak yang layak untuk dijual. Dan mereka ini adalah para budak terbaik dari yang terbaik. Dan setelah Putri Cake membaca pesan itu, dia pun akhirnya memutuskan untuk ikut ke pasar budak tahap kedua, bersama dengan 3 budak yang akan masuk ke tahap kedua. Karena Putri Cake tidak mau lagi berurusan dengan iblis Kel. Karena Kel adalah iblis yang sangat kejam yang ada di pasar budak tahap pertama. Lalu setelah itu, Putri Cake pun memutuskan untuk berbicara langsung dengan Count Impaler. Dan Count Impaler adalah iblis tingkat tinggi yang mengelola perbudakan di wilayah Raja Iblis Belphegor.
Dan dia juga adalah tangan kanan dari Raja Iblis Belphegor. Dan setelah Putri Cake sampai di ruangan Count Impaler, Putri Cake pun langsung bilang kepada Count bahwa dia memiliki sebuah permintaan. Dan Cake bilang kepada Count bahwa dia ingin ikut ke pasar budak tahap kedua. Tetapi pengawal dari Count Impaler, yaitu Hell Knight, dia pun langsung menjadi sangat kesal mendengar permintaan dari Cake. Dan Hell Knight lalu bilang kepada Cake bahwa dia sudah sangat lancang kepada tuannya. Putri Cake yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat ketakutan. Lalu Putri Cake langsung berlutut di hadapan Count Impaler dan meminta maaf atas kelancangannya. Lalu Count bertanya kepada Cake, apakah di tahap 1, Kel sangat suka menyiksa para budak? Dan Putri Cake pun lalu menjawab bahwa Kel sedang melakukan penyiksaan untuk mendapatkan budak yang layak agar bisa dikirimkan ke tahap kedua. Count yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan dia pun lalu memberikan izin kepada Cake untuk ikut ke pasar budak tahap kedua. Putri Cake yang mendengar itu, dia pun akhirnya menjadi sangat lega. Karena akhirnya dia bisa pindah ke pasar budak tahap kedua dan tidak akan lagi bertemu dengan Kel. Bahkan Kel tidak akan bisa menentang perintah dari Count Impaler. Lalu setelah itu, Putri Cake dan juga Hell Knight, mereka berdua langsung pergi ke pasar budak tahap kedua menggunakan kereta kuda. Dan mereka juga membawa 3 budak yang akan dimasukkan ke tahap kedua. Dan selama perjalanan itu, Putri Cake pun terus berusaha untuk mengajak Hell Knight untuk mengobrol. Karena Putri Cake ingin mendapatkan banyak informasi dari Hell Knight. Tetapi sayangnya hal ini tidak berhasil, karena Hell Knight tidak pernah menanggapi omongan dari Cake. Sedikit informasi, setelah Putri Cake dibawa ke wilayah Hellion untuk dijadikan budak, selama itu dia selalu bertahan dari penyiksaan yang dilakukan oleh Iblis Kel. Bahkan karena mentalnya yang kuat, Putri Cake akhirnya berhasil bertahan dari semua penyiksaan itu. Tetapi Putri Cake adalah budak khusus yang tidak diperbolehkan sampai mati, sehingga Kel tidak membunuh Putri Cake. Lalu setelah itu, Putri Cake pun lalu mengingat kembali kejadian saat dia masih menjadi Tuan Putri dari Kerajaan Palma. Dan pada saat itu, dia adalah seorang Tuan Putri yang sangat manja dan dipenuhi dengan kemewahan. Tetapi saat Kerajaan Zenobia melakukan invasi kepada Kerajaan Palma, akhirnya Kerajaan Palma mengalami kerusakan yang sangat parah. Dan akhirnya karena hal itu, Putri Cake pun lalu diculik dan dikirimkan ke wilayah Hellion untuk dijadikan budak. Dan saat Putri Cake memikirkan tentang hal itu, dia pun menjadi sangat kesal kepada ayahnya. Karena ayahnya, yaitu Raja Palma, dia malah menjauhkan pahlawan Leon dari dirinya, sehingga dirinya bisa diculik. Dan Putri Cake sangat tahu jika Jenderal Leon itu adalah seorang pahlawan yang sangat kuat, yang akan selalu melindungi Kerajaan Palma. Bahkan Jenderal Leon saat itu mampu untuk membuat Kerajaan Zenobia mengalami kekalahan. Dan di dalam hatinya, Putri Cake bersumpah, jika dia berhasil kembali menemui Jenderal Leon, pasti dia akan membunuh Ratu Zenobia, yaitu Ratu Beatrix, dan juga menterinya, yaitu Menteri Kongming. Dan Putri Cake bersumpah bahwa dia akan membalaskan dendamnya kepada mereka berdua. Di sisi lainnya, di pasar budak tahap pertama, saat ini Count Impaler memutuskan untuk keluar dari tendanya karena dia ingin memantau keadaan dari para budak. Dan para budak di sini dijaga oleh para goblin. Dan saat Count Impaler keluar, semua goblin itu langsung membungkuk dengan sangat hormat kepada Count Impaler. Bahkan semua orang yang ada di sana, semuanya sangat menghormati Count Impaler, karena dia adalah tangan kanan dari Raja Iblis Belphegor. Dan saat Count Impaler menyaksikan penyiksaan yang dilakukan oleh para bawahannya, tiba-tiba saja kepala goblin itu langsung tertebas. Dan orang yang menebas kepala goblin itu ternyata adalah Akane. Dan kemunculan Akane adalah kemunculan yang sangat mencolok dengan suara riangnya. Lalu setelah itu,
Akane pun dengan keras langsung berteriak kepada semua monster yang ada di sana. Dan Akane bertanya kepada mereka, di mana bos mereka. Di sisi lainnya, Count Impaler yang melihat Akane, dia pun menjadi sangat waspada. Karena dia merasakan bahwa Akane ini memiliki kekuatan yang cukup kuat. Dan dia pun menjadi penasaran kenapa Akane bisa menyusup ke tempat ini tanpa ketahuan. Padahal dirinya memiliki kemampuan persepsi sihir yang sangat kuat dibandingkan yang lain. Dan kejadian kali ini akan memicu terjadinya perang besar di seluruh wilayah Hellion. Setelah Count Impaler yang merasakan kekuatan dari Akane, dia pun secara naluri langsung menyamarkan kekuatannya dan mulai bersembunyi untuk memantau seluruh keadaan. Dan Count Impaler mulai menganalisa kemampuan dari Akane. Dan dia awalnya berpikir bahwa Akane ini adalah penyusup yang dikirimkan oleh para Beastmen Animania. Tetapi dia tahu bahwa para Beastmen sangat membenci para manusia, jadi kemungkinan ini sangatlah kecil. Lalu Count Impaler beranggapan bahwa Akane ini adalah seorang penyusup yang sangat kuat yang telah dikirimkan oleh wilayah iblis yang lain untuk membuat kekacauan di wilayah Raja Iblis Belphegor. Karena wilayah Hellion adalah wilayah yang penuh dengan peperangan, dan setiap wilayah Hellion telah terbagi-bagi menjadi wilayah dari 7 Raja Iblis dari dosa besar. Dan ketujuh Raja Iblis itu selalu bertempur untuk berebut wilayah kekuasaan. Dan salah satunya adalah Raja Iblis Belphegor. Di sisi lainnya, Akane saat ini sedang bersemangat untuk membantai semua musuhnya. Bahkan dengan mudahnya, dia membantai semua monster yang ada di hadapannya. Bahkan saat dia membantai semuanya, dia pun malah tersenyum seolah-olah dia tidak bersalah. Dan perlu diketahui, Akane adalah seorang petarung yang mengandalkan kecepatan, sehingga sangat sulit bagi musuhnya untuk melihat gerakannya. Dan Count Impaler yang melihat kemampuan dari Akane, dia pun lalu berpikir bahwa kemampuan bertarung dari Akane ini sangatlah mengerikan, bahkan sangat kuat di kalangan para manusia. Tetapi tidak lama, Count Impaler pun mulai merasakan bahwa ada satu keberadaan penyusup lagi yang tidak jauh dari Akane. Dan tentu saja orang ini adalah Ming, yang saat ini sedang bersembunyi di belakang Akane. Lalu Count Impaler mulai berpikir bahwa mereka berdua ini tidak akan mampu untuk berbuat banyak di wilayah Raja Iblis Belphegor. Dan di sini, Count Impaler pun mulai memutuskan bahwa dia harus segera mengalahkan mereka berdua dan menahan mereka untuk dijadikan budak. Karena tuannya yaitu Raja Iblis Belphegor, mereka memiliki tujuan untuk menjadikan semua umat manusia sebagai budak atau hewan ternak. Lalu setelah itu, Count Impaler pun mulai melihat bahwa gerakan Akane tiba-tiba bertambah semakin cepat. Dan menurutnya, mustahil orang biasa bisa melakukannya. Bahkan gerakan-gerakan itu terlihat sangat aneh, dan itu terlihat sebagai pembantaian sepihak. Bahkan para goblin yang melawan Akane, mereka semua sama sekali bukan tandingan dari Akane. Lalu salah satu goblin yang melihat temannya dibantai oleh Akane, dia pun menjadi sangat marah. Dan dia pun langsung berteriak kepada Akane jika dia akan membunuhnya. Tetapi Akane dengan bercanda, lalu dia pun mulai meneriakkan suara legendarisnya dari anime kesukaannya dengan pose senyum jahatnya, yaitu Omae wa mou shindeiru. Tetapi para goblin yang mendengar kata-kata itu, mereka malah tertawa terbahak-bahak. Tetapi tidak lama, kepala goblin yang tertawa itu langsung meledak karena serangan kuat dari Akane. Lalu Akane bilang kepada para goblin dengan tatapan niat membunuh. Akane bilang kepada mereka bahwa dia telah melihat mereka semua telah melakukan banyak penyiksaan kepada para manusia. Dan Akane di dalam hatinya, dia pun bersumpah bahwa dia akan membalaskan dendam mereka semua. Dan perlu diingat, Akane ini adalah orang yang sangat peduli kepada orang lain, walaupun sikapnya sangat ceroboh. Di sisi lainnya,
Con Impaler yang melihat Akane, dia pun mulai menjadi sangat bersemangat. Dan menurutnya, niat membunuh dari Akane itu adalah sesuatu hal yang sangat sering dia lihat. Tetapi tiba-tiba, dia pun mulai merasakan jika ada sebuah serangan lain yang diarahkan kepada dirinya. Dan dengan cepat dia pun langsung menghindar. Dan ternyata serangan itu berasal dari Ming. Lalu Impaler bilang kepada Ming bahwa dia sudah menunggu penyusup kedua untuk keluar. Dan perlu diketahui bahwa di sini Impaler belum mengetahui identitas tentang Akane dan juga Ming. Dan dia hanya menyebut mereka berdua dengan sebutan penyusup. Tetapi Ming dengan tenang lalu menjawab bahwa Impaler harus bersiap-siap untuk merasakan kekuatan besar miliknya. Sedangkan Akane yang melihat kehadiran dari Ming di sebelahnya, dia pun menjadi sedikit terkejut. Lalu Akane bilang kepada Ming bahwa dia tidak akan membiarkan Ming mencuri panggungnya. Tetapi untuk saat ini, dia bersedia untuk bertarung duo bersama dengan Ming. Tetapi Ming dengan kesal lalu bilang kepada Akane bahwa Akane itu seharusnya tidak bermain-main. Karena iblis yang ada di hadapan mereka saat ini adalah iblis yang sangat mengerikan. Dan Akane yang mendengar itu, dia pun langsung melihat ke arah Con Impaler. Dan dia pun akhirnya yakin jika Impaler ini adalah pemimpin dari tempat ini. Sedangkan Impaler yang mendengar pembicaraan dari Akane dan juga Ming, dia pun dengan cepat langsung memanggil 7 pasukan tengkorak miliknya. Dan masing-masing dari pasukan itu memiliki kekuatan petualang ranking A. Tetapi sayangnya, di dalam pertarungan ini, Akane dan juga Ming merasa sangat terpojok karena mereka telah kalah jumlah. Tetapi mereka berdua terus bertahan dan juga melawan. Lalu Akane bilang kepada Ming bahwa dia akan menyerahkan pasukan skeleton kepada Ming, sedangkan dia akan melawan Con Impaler. Dan di sini Akane mengatakan hal itu dengan sangat santai, seolah-olah masalah yang mereka hadapi saat ini hanyalah sampah. Dan pertempuran pun akhirnya berlanjut. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.